Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Elisa dengan NIM B1A1222198. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari tata ruang dan prinsip-prinsip dasarnya. Jadi, tata ruang ini merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Tata ruang ini tidak hanya mencakup wilayah daratan saja, tetapi juga wilayah lautan dan wilayah udara. Tujuan utama adanya hukum tata ruang ini untuk memastikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian untuk dasar hukum tata ruang dijelaskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pada landasan ini menegaskan bahwa negara ikut bertanggung jawab mengatur tata ruang untuk kepentingan publik. Kemudian dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang di tingkat nasional hingga daerah. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021. Selanjutnya yaitu kita memasuki bagian dari prinsip-prinsip dasar tata ruang. Jadi, prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam penataan ruang ini meliputi yang pertama, keberlanjutan. Jadi, tata ruang ini harus memastikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga ruang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang hingga mendatang. Contohnya yaitu pelestarian hutan untuk mencegah perubahan iklim. Kemudian yang kedua, keserasian dan keseimbangan. Nah, penataan ruang ini harus menjaga harmoni antara ruang buatan seperti kota dan industri dengan ruang alami seperti kawasan lindung. Contohnya yaitu meningkatkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Yang ketiga yaitu keterpaduan. RT RW rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten atau kota harus saling terintegrasi. Contohnya yaitu zona industri di suatu daerah tidak boleh mengganggu zona permukiman di daerah lainnya. Yang keempat yaitu keterbukaan dan partisipasi publik. Jadi proses penyusunan tata ruang wajib melibatkan masyarakat dan stakeholder lain. Contohnya yaitu melibatkan warga dalam diskusi publik terkait RT RW daerah mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Imelda dengan NIM B1A1222192. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan proses penataan ruang. Jadi, tata ruang memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang. Meningkatkan efisien ruang agar tidak terjadi pemborosan atau penggunaan ruang yang salah, seperti alih fungsi lahan pertanian yang tadinya produktif menjadi area non produktif. Yang kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara fungsi ruang lindung dan budidaya. Jadi, ruang lindung meliputi kawasan hutan, cagar alam, dan sempadan sungai. Sedangkan ruang budidaya mencakup pertanian, permukiman, dan industri. Yang keempat, yaitu mencegah konflik penggunaan ruang, yaitu menyelaraskan kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Baik, selanjutnya yaitu proses penataan ruang. Jadi proses penataan ruang itu terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu perencanaan tata ruang. Itu isinya penyusunan dokumen RT RW di berbagai tingkatan. Terus RT RW nasional mengatur fungsi ruang di seluruh wilayah Indonesia. RT RW provinsi disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing provinsi. Dan RT RW kabupaten atau kota mengatur penggunaan ruang di tingkat lokal seperti pemukiman, industri, dan infrastruktur publik. Serta penyusunan RT RW melibatkan kajian teknis, konsultasi publik, dan persetujuan pemerintah.
Selanjutnya nomor 2 yaitu pemanfaatan ruang. Jadi di situ ada implementasi RT RW dalam pembangunan fisik dan pengelolaan ruang. Contohnya itu pembangunan jalan tol di kawasan yang telah ditentukan oleh RT RW. Yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang. Mengawasi agar penggunaan ruang sesuai dengan RT RW yang telah disepakati. Terus instrumen pengendalian serta perizinan seperti persetujuan bangunan gedung PBG dan sanksi yaitu diberikan kepada pihak yang melanggar zonasi atau ruang fungsi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengaturan tata ruang dalam praktik, yaitu ada zonasi wilayah. Menetapkan zonasi wilayah dalam rencana tata ruang wilayah itu mencakup ruang lingkup dan ruang budidaya, di mana ruang lindung, di mana ruang lindung ini merupakan kawasan yang dilindungi untuk menjaga lingkungan seperti hutan, sempadan sungai dan cagar alam. Dan untuk ruang budidaya ini merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial seperti pemukiman dan industri. Selanjutnya itu ada perizinan dan penyesuaian tata ruang, di mana setiap bangunan fisik itu harus mengikuti rencana tata ruang wilayah. Misalnya PBG pembangunan persetujuan bangunan gedung, di mana ini menggantikan IMB, izin mendirikan bangunan. Ini untuk memastikan bangunan sesuai dengan fungsi dan ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu penyesuaian rencana tata ruang wilayah. Ini dilakukan secara berkala guna untuk memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan pembangunan. Tantangan dalam penataan ruang, yang pertama itu ada konflik kepentingan, di mana alih fungsi lahan sering terjadi karena tekanan ekonomi atau politik, seperti kawasan pertanian berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri. Selanjutnya itu pelanggaran zonasi, di mana banyaknya orang yang membangun bangunan di kawasan lindung. Yang berikutnya adalah kurangnya penegakan hukum. Nah, jadi masih lemahnya penegakan hukum sehingga kita memiliki kesulitan dalam mengatasi pelanggaran tata ruang. Yang selanjutnya itu adalah minimnya partisipasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Putri dengan NIM B1A122161. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan di era modern dalam hukum tata ruang. Nah, yang pertama adalah digitalisasi tata ruang. Dalam hal ini, kita bisa membuat peta digital yang memuat RT RW secara transparan, sehingga masyarakat dan pihak terkait dapat dengan mudah mengakses RT RW tersebut. Selanjutnya, melakukan peningkatan partisipasi publik, yaitu melibatkan masyarakat di dalam diskusi publik saat menyusun RT RW agar perencanaan lebih inklusif. Selanjutnya, penegakan hukum yang sangat tegas, yaitu memberikan sanksi administratif hingga pidana kepada pelanggar tata ruang. Selanjutnya ada koordinasi antar instansi. Nah, dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah berkoordinasi secara berkesinambungan dalam menyusun dan mengimplementasikan RT RW ini. Karena jika kedua antar instansi ini berkesinambungan dalam koordinasinya, maka dapat diharapkan adanya kelancaran di dalam tata ruang pada wilayah tersebut. Nah, selanjutnya adalah penguatan instrumen dalam tata ruang, yaitu adanya regulasi yang adaptif. Maksudnya adalah peraturan tata ruang ini harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan modern, seperti contohnya pertumbuhan smart city dan infrastruktur digital. Nah, selanjutnya ada peningkatan kapasitas aparatur, yaitu melatih aparat pemerintahan agar mampu mengawasi dan menindak pelanggaran tata ruang, seperti halnya Satpol PP yang menindak pedagang kaki lima di trotoar yang mereka ini sudah diperingatkan berkali-kali namun tetap saja masih membuka lapak di trotoar seperti itu. Nah, selanjutnya ada sosialisasi RT RW kepada publik. Yaitu dalam hal ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tata ruang untuk keberlanjutan dengan kenyamanan hidup bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip sustainable development, yaitu berkelanjutan.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum tata ruang ini merupakan instrumen penting untuk mengatur penggunaan ruang secara terencana, berlanjutan, adil, dan di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan sosial masyarakat. Nah, landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini mendasari proses pembangunan tata ruang seperti perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian.